Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas manajemen keuangan B Malam Universitas Mahasaraswati Denpasar. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang pedoman tata cara pembentukan koperasi. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nimade Satya Utami SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Koperasi UMKM. Dan saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri, Nimade Dewi Pramani. Yang kedua, Verena Sweng. Yang ketiga, Merlin Mercy Finit. Yang keempat, Nikomang Ayu Nuriyani. Adapun pokok pembahasan yang pertama, dasar hukum pembentukan koperasi. Yang kedua, syarat dan tata cara pembentukan koperasi. Yang ketiga, tingkatan koperasi dan daerah kerja koperasi. Dan yang terakhir, struktur interorganisasi koperasi. Pedoman tata cara mendirikan koperasi. Koperasi sebagai lembaga di mana orang-orang yang memiliki kepentingan relatif homogen berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam pelaksanaan kegiatannya, koperasi dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mencirikannya sebagai lembaga ekonomi yang syarat dengan nilai etika bisnis. Nilai yang terkandung dalam koperasi seperti menolong diri sendiri atau self-help, percaya pada diri sendiri atau self-reliance, dan kebersamaan atau cooperation akan melahirkan efek sinergis. Dasar hukum pembentukan koperasi. Dalam pelaksanaan koperasi, perlu adanya dasar hukum untuk mengaturnya. Dasar hukum koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Di dalamnya mengatur tentang fungsi, peran, dan prinsip koperasi. Dasar hukum koperasi Indonesia antara lain: yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akte pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang modal penyertaan pada koperasi. Yang keenam, Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PPK Nomor 36 /M2/1998 tentang pedoman pelaksanaan penggabungan dan peleburan koperasi. Yang ketujuh, Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM Nomor 19 /Menak/3/2000 tentang pedoman kelembagaan. Syarat dan tata cara pembentukan koperasi. Ada beberapa hal yang harus disiapkan dalam mendirikan koperasi, diantaranya adalah: yang pertama, persyaratan pembentukan koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pengkoperasian, yaitu dalam pasal 6 sampai dengan 8 disebutkan persyaratan untuk pembentukan koperasi. 1. Persyaratan pembentukan koperasi didasarkan atas bentuk koperasi yang akan dibentuk, yaitu apakah koperasi primer atau koperasi sekunder. 2. Untuk persyaratan pembentukan koperasi primer memerlukan minimal 20 orang anggota. Untuk persyaratan pembentukan koperasi sekunder memerlukan minimal 3 koperasi yang telah berbadan hukum. 3. Koperasi yang dibentuk harus berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Yang keempat, untuk pembentukan koperasi dilakukan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Yang kelima, memiliki anggaran dasar koperasi. Yang kedua, dasar pembentukan koperasi.
Orang atau masyarakat yang mendirikan koperasi mengerti maksud dan tujuan koperasi serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka. Yang ketiga, persiapan pembentukan koperasi. Adapun persiapan-persiapan yang perlu dilakukan dalam upaya mendirikan koperasi adalah sebagai berikut. 1. Pembentukan koperasi harus dipersiapkan dengan matang oleh para pendiri. Persiapan tersebut antara lain meliputi kegiatan penyuluhan, penerangan maupun pelatihan bagi para pendiri dan calon anggota untuk memperoleh pengertian dan kejelasan mengenai pengkoperasian. Yang kedua, yang dimaksud pendiri adalah mereka yang hadir dalam rapat pembentuk koperasi dan yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan serta menyatakan diri menjadi anggota. Yang ketiga, para pendiri mempersiapkan rapat pembentukan dengan cara antara lain penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang ketiga, rapat pembentukan koperasi. Yang keempat, pengesahan akta pendirian koperasi atau badan hukum koperasi. Para pendiri atau kuasanya mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada pemerintah dengan bantuan notaris. Permintaan pengesahan tersebut hendaknya diajukan dengan melampirkan 1. Berita acara pembentukan koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permintaan pengesahan akta. 2. Surat bukti penyetoran modal dari setiap pendiri kepada koperasinya dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok. Yang ketiga, secara awal kegiatan koperasi atau program kerja. Yang keempat, daftar hadir rapat pembentukan koperasi. Yang kelima, data pendiri koperasi. Yang keenam, daftar susunan pengurus dan pengawas koperasi. Yang ketujuh, fotokopi KTP dari masing-masing anggota pendiri untuk koperasi primer. Yang kedelapan, rekomendasi dari kelurahan yang diketahui oleh kecamatan domisili koperasi itu berada. Yang kesembilan, pas foto pengurus koperasi. Selanjutnya, pertanggungjawaban kuasa pendiri koperasi. Selama permintaan pengesahan akta pendiri koperasi masih dalam penyelesaian, kuasa pendiri dapat melakukan kegiatan usaha atau tindakan hukum untuk kepentingan calon anggota atau calon koperasi. Setelah akta pendiri koperasi disahkan, maka pendiri harus segera mengadakan rapat anggota, baik rapat anggota biasa maupun rapat anggota tahunan atau RAT, untuk memutuskan menerima atau menolak tanggung jawab kuasa pendiri atas kegiatan usaha atau tindakan hukum yang telah dilaksanakan. Tingkatan koperasi dan daerah kerja koperasi. Dalam perbatasannya, kita telah mengetahui bahwa keanggotaan koperasi dapat terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan badan-badan hukum koperasi yang sejenis. Menurut keanggotaannya inilah dapat ditentukan tingkatan-tingkatan koperasi, yaitu yang pertama, koperasi primer. Koperasi primer dapat dibentuk 20 orang perorangan atau individual yang masing-masing memenuhi beberapa syarat. Daerah kerja koperasi primer terbatas pada satu lingkungan tempat tinggal atau lingkungan tempat bekerja. Yang kedua, koperasi pusat, gabungan, dan induk. Koperasi ini sangat berkaitan dengan keanggotaan koperasi yang terdiri dari badan-badan hukum koperasi, yaitu sekurang-kurangnya 5 koperasi primer yang telah berbadan hukum dapat membentuk suatu pusat koperasi. Dalam satu kesatuan perjuangan, efisiensi akan dapat lebih terjamin. Yang kedua, sekurang-kurangnya 3 pusat koperasi yang telah berbadan hukum dapat membentuk gabungan koperasi. Dan yang ketiga, sekurang-kurangnya 3 gabungan koperasi yang telah
berbadan hukum dapat membentuk induk koperasi. Struktur intern organisasi koperasi. Struktur internal organisasi koperasi melibatkan perangkat organisasi di dalam organisasi itu sendiri. Perangkat organisasi koperasi adalah rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. Di antara rapat anggota, pengurus, dan pengelola terjalin hubungan perintah dan tanggung jawab, sedangkan pengawas hanya memiliki hubungan satu arah, yaitu bertanggung jawab terhadap rapat anggota tanpa memberikan perintah pada pengangkat organisasi lainnya. Dapat dilihat dari struktur organisasi. Tanda panah hitam menyimbolkan garis perintah atau komando. Tanda panah merah menyimbolkan garis pertanggungjawaban. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah anggota. Tugas anggota setiap orang yang terdaftar sebagai peserta pemilik koperasi sesuai dengan persyaratan dalam anggaran dasar. Yang kedua ada rapat anggota. Tugasnya pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Yang ketiga ada pengurus. Bertugas melaksanakan keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh rapat anggota untuk menggerakkan roda organisasi dalam merealisasikan tujuan yang ditetapkan. Yang keempat ada pengawas. Bertugas melaksanakan pengawasan atas pekerjaan pengawasannya. Yang kelima ada pengelola, bertugas pelaksanaan harian kegiatan koperasi yang diangkat oleh pengurus koperasi atas persetujuan rapat anggota. Baik, dari pemaparan kelompok kami dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi bentuk organisasi yang tujuan utamanya bukan mencari keuntungan, tetapi mencari kesejahteraan anggota. Awalnya koperasi didirikan karena penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme yang semakin memuncak. Dalam suatu susunan pembentukan atau pendirian koperasi, terlebih dahulu harus memenuhi prosedur pendirian koperasi seperti syarat-syarat dan juga anggaran dasar yang diperlukan dalam suatu pembentukan koperasi. Di samping itu, tidak mengesampingkan pula dasar pembentukan koperasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Koperasi merupakan asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan di akhir presentasi ini kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.